Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video praktikum pertama ini kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi server VoIP. Tapi sebelum kita melakukan hal tersebut, di sini Bapak menjelaskan apa saja yang akan kita lakukan pada semester ini. Nanti kita akan melakukan instalasi jaringan sederhana dengan topologi seperti ini, di mana nanti ada server. Nanti server ini IP-nya adalah 10.10.10.1/24, dan di mana nanti server ini diinstal VoIP server dan dikonfigurasi agar dapat memasukkan 2 user ID VoIP. Kemudian nanti ada router. Nanti routernya menggunakan router Mikrotik. Nanti ada 4 IP. IP pertama nanti mendapatkan IP otomatis dari modem internet. IP 2 dengan IP ini, IP 3 dan IP 4. Maksudnya ini IP LAN 1, LAN 2, LAN 3 dan LAN 4. Nanti juga kita konfigurasi bridge untuk menghubungkan semua LAN yang ada di router. Konfigurasi firewall untuk keamanan jaringannya. Jadi nanti kita akan konfigurasi untuk memblokir alamat website. Kemudian konfigurasi NAT. Nomor kelima, kita akan mengkonfigurasi DHCP client agar si router ini dapat mendapatkan IP otomatis dari modem internet. Dan yang keenam, kita konfigurasi DHCP server agar nanti klien yang di bawah atau terkoneksi dengan router Mikrotik akan dapat IP secara otomatis. Dan yang ketujuh, kita akan konfigurasi QoS atau untuk melimit bandwidth. Kemudian ada router access point. IP1 nya mendapatkan otomatis dari si router. Dan IP LAN nya 192.168.0.1. SSID nya nanti kita masukkan TKJ, dan untuk keamanan jaringan wirelessnya atau SSID nya adalah password. Nanti ada juga klien PC, IP nya DHCP dari si router, dan harus bisa kita konfigurasi akun VoIP yang ada di server. Dan juga ada klien smartphone, IP nya DHCP dari router access point, dan juga harus bisa konfigurasi akun VoIP yang ada di server. Hasil akhirnya nanti adalah klien PC maupun klien smartphone, dia dapat mendapatkan IP secara otomatis. Yang dimana tadi PC dari router Mikrotik, kalau smartphone dapat dari si router access point. Yang kedua, dapat melakukan panggilan telepon. Konfigurasi akun VoIP-nya sudah benar ya. Harus juga nanti smartphone dapat telepon ke PC maupun sebaliknya, PC dari smartphone. Yang ketiga, dapat mendapatkan akses internet dan dibatasi kecepatan internetnya. Yang keempat, dia nanti tidak dapat membuka website yang diblokir. Oke, itu sedikit penjelasan dari Bapak. Kita lanjutkan, fokuskan dulu untuk praktikum pertama di server VoIP. Untuk server VoIP kita menggunakan OS yang namanya adalah TrickBox, dan kita install di VirtualBox. Silakan buka VirtualBox-nya. Kita buat virtual machine yang baru dengan cara menekan new atau baru. Di bagian nama kita masukkan nama kita. Di bagian tipenya kita ganti ke Linux. Di bagian subtype-nya kita ganti jadi other Linux. Dan bagian versinya kita ganti jadi other Linux 32 bit. Oke, bagi yang menggunakan VirtualBox di versi sebelumnya tinggal di next saja. Kalau di bagian sini sampai kalian menemukan di next sampai ketemu tentang base memory. Di bagian base memory ini kita naikkan menjadi 512.
Setelah itu tinggal di naik sampai finish bagi yang VirtualBox versi 7 ke bawah. Kalau ini langsung diklik finish. Sebelum di start atau dimulai, harus disetting terlebih dulu, diklik setting atau pengaturan. Pilih ke storage atau penyimpanan. Klik pada bagian kaset. Lalu klik lagi di bagian kaset ini. Pilih TrickBox. Lalu ke bagian network atau jaringan. Bagian adapter 1. Bagian NAT ini ganti jadi host only adapter. Bagian deny ganti jadi allow. Kalau sudah di OK. Lalu kita start. Oke, apabila sudah tampil seperti ini, untuk memulai instalasinya tekan Enter. Di bagian sini langsung tekan Enter. Untuk zona waktunya cari Asia Makassar. Enter. Kalau nggak bisa tekan tab dulu sampai tombol OK-nya nyala, lalu tekan Enter. Oke, di sini kita harus memasukkan password root dan ini wajib diingat. Dan passwordnya adalah minimal 6 karakter. Sini kita contoh masukkan password 1 sampai 6. Oke, di bagian bawahnya juga samakan. Kalau sudah sama, arahkan ke OK, menggunakan tombol bawah atau atas, lalu tekan Enter. Oke, sekarang kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Apabila sudah selesai, nanti virtual machine akan restart dan dia kembali ke menu awal tadi. Di bagian sini jangan tekan Enter. Kita keluarkan kaset yang ada di virtual machine. Caranya arahkan ke icon kaset yang ada di bagian bawah sini, klik kanan, pilih Remove Disk from Virtual Drive. Oke, kalau sudah, virtual machine-nya kita reboot atau restart dengan cara di bagian atas ada klik machine, lalu pilih reset, lalu reset. Apabila benar, tampilannya akan seperti ini. Langsung jadi Enter, atau bisa juga ditunggu. Apabila sudah sampai di bagian ini, kita akan diminta login. Kita lakukan login menggunakan akun root. Ketikkan root, Enter. Lalu passwordnya kita masukkan password yang kita masukkan pada saat instalasi sebelumnya. Jangan bingung, passwordnya tidak kelihatan, tekan Enter. Oke, apabila sudah tampilan seperti ini, kita sudah berhasil login. Kita lakukan konfigurasi alamat IP di server. Ketikkan sistem main
config main network. Disambung, lalu tekan enter. Oke, bagian sini arahkan tetap di edit device, tekan enter. Di bagian sini tetap di bagian ETH0, tekan enter. Oke, bagian nama di bagian device jangan diganti, arahkan ke use DHCP menggunakan tombol bawah. Bagian sini ada bintangnya. Bintang ini kita hapus dengan cara tekan spasi. Lalu di bagian static IP kita masukkan alamat IP servernya, yaitu 10.10.10.1. Dan netmasknya karena per 24 kita masukkan 255.255.255.0. Dan gateway-nya kita masukkan saja IP server. Kalau sudah, arahkan ke OK, lalu enter. Arahkan ke save, tekan tab, enter. Arahkan ke save and quit dengan cara tekan tab di keyboard, lalu enter. Oke, setelah itu kita ketikkan service network spasi restart. Service spasi network spasi restart. Lalu tekan enter. Pastikan keterangannya 4 itu oke. Lalu kita cek IP yang terpasang di server dengan cara mengetikkan if config. Lalu tekan enter. Oke, di bagian sini di bagian ETH0, di situ di bagian init address-nya adalah 10.10.10.1. Oke, di bagian sini konfigurasinya sudah selesai. Untuk IP-nya kita lanjutkan konfigurasi nomor ID teleponnya. Oke, untuk konfigurasi ID teleponnya kita menggunakan web browser yang ada di router server. Oke, sebelum menggunakan web browsernya, kita harus setting terlebih dahulu IP yang ada di perangkat VirtualBox host only yang ada di control panel. Caranya kita buka control panel, klik network and sharing center, klik change adapter setting. Oke, di bagian sini ada bacaan VirtualBox host only Ethernet adapter, diklik kanan, klik properties, klik 2 kali di IP Internet Protocol version 4. Oke, lalu diklik use the following IP address. Diklik lalu masukkan IP address 10.10.10.2 dengan subnet mask sebagai berikut dan default gateway-nya diisi IP server. Apabila sudah, tekan OK. Tekan OK lagi. Lalu kita buka web browser yang ada di komputer. Contoh sini menggunakan Firefox. Lalu masukkan IP server. Ketikkan 10.10.10.1, lalu di enter. Nanti akan muncul website Trickbox-nya. Untuk masuk ke mode admin, di bagian kanan atas ada bacaan user mode. Diklik switch. Nanti dia meminta username dan password. Username-nya masukkan main T dan passwordnya masukkan
kata password. Username ente, passwordnya adalah password. Lalu tekan sign in. Oke, apabila sudah benar, nanti user mode-nya berganti menjadi admin mode. Di bagian checkbox registration, ini di close. Kita lanjut ke konfigurasi ID VoIP, atau di bagian sini namanya adalah extension. Caranya klik PBX, lalu pilih PBX setting. Lalu pilih ke di bagian extension, di bagian sebelah kiri, diklik. Di bagian sini device-nya pastikan di generic SIP device, lalu klik submit. Di bagian user extension kita masukkan nomor teleponnya. Contoh di sini kita nomor teleponnya adalah 111. Oke, di bagian display name-nya kita anggap aja ini akun 1. Dan di bagian SIP aliasnya kita masukkan nomor telepon yang sama. Oke, kalau sudah, lanjut ke bagian secret. Secret ini adalah passwordnya. Contoh kita passwordnya adalah TKJ. Kalau sudah, klik submit. Maka sini akan ada muncul satu akun, yaitu akun 1 dengan nomor telepon atau extensionnya adalah 111. Kita masukkan lagi akun yang kedua. Kita klik submit. User extensionnya kita anggap, kita coba nomornya 222. Display name-nya akun 2. SIP aliasnya samakan extension di atas. Dan secretnya atau passwordnya kita masukkan TKJ juga. Klik submit lagi. Dan di bagian sini sudah ada 2 akun. Kalau sudah, ini wajib di apply configuration change. Ini wajib dilakukan. Kalau nggak dilakukan, 2 akun ini nggak terbaca nanti. Klik apply, lalu klik continue with reload. Oke, sampai tombol tadi itu hilang. Oke, sampai di sini konfigurasi servernya sebenarnya sudah selesai. Kita coba pastikan akun ini apa bisa sudah diakses atau belum. Caranya kita coba buka software Juniper. Nanti akan dibuka. Nanti apabila muncul seperti ini, diklik continue as free user di bagian bawah. Oke, di bagian sini kita masukkan extensionnya atau nomor teleponnya. Kita coba yang untuk akun 1 tadi, yaitu 111, dan passwordnya adalah TKJ. Sama seperti yang kita config sebelumnya. Kalau sudah, diklik login. Di bagian sini kita masukkan IP server. Lalu klik next. Di bagian sini klik skip. Tunggu di bagian sini. Apabila bagian SIP ODP-nya terdapat kalimat fun, artinya sudah benar. Kita langsung klik next. Apabila di sini bagian di sebelah akunnya ini ada tanda X seperti ini, artinya kita harus pergi ke setting dulu, ke bagian akun, klik akunnya,
klik advance, cari ada kalimat use stone-nya, ini kita ganti menjadi don't use stone. Jadi kalau sudah, tinggal klik tinggal di close, lalu diklik yes. Oke, sampai di sebelah akunnya ini tanda centang, artinya akunnya sudah berhasil dimasukkan ke dalam software VoIP kliennya. Oke, karena ini kita masukkan di komputer server, dan untuk uji coba saja apakah konfigurasi kita sudah benar, akunnya ini kita hapus saja. Caranya klik tombol konfigurasinya, klik akun, klik akunnya, lalu tekan gambar tong sampah, lalu klik yes. Oke, sampai sini coba pemasangan akunnya. Sebenarnya kita hanya sampai konfigurasi server tadi. Oke, sampai sini praktikum pertama kita. Selamat belajar. Ketemu lagi di praktikum selanjutnya.